Tidak bisa bikin kue tapi pengen bisnis kue terus belajar deh dadakan. Nah ini yang dilakukan Rizka Wahyu Romadona. Ya, dia adalah pengusaha yang telah berkali-kali gagal di berbagai jenis usaha. Tapi ia sukses merintis usaha kue 2 tahun lalu. Ya kue buatannya ini unik Aris. Jadi namanya kue lapis talas Bogor. Ih dia hebat banget. Baru mulai usaha kue 2 tahun lalu. Ya. Sekarang omsetnya sebulan lebih dari 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah luar biasa nih untuk ukuran orang yang baru 2 tahun bisa bikin kue ya. Iya ini inspiratif banget ya Riz ya. Nah ini Rizka ini adalah bukti kegigihan dan kerja keras yang pada akhirnya berbuah manis. Ya. Liputannya sekaligus menutup Net 5 pagi ini. Saya Rahma Hayuning dia. Dan saya Aris Sanjaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Warna yang menarik, pilihan rasa yang kaya, membuat kue lapis ini tampil istimewa. Menjadi kian istimewa saat kue lapis hadir dengan bahan dasar talas. Taburan topping keju, coklat, blueberry, dan strawberry membuat kue lapis talas nampak kian cantik. Camilan khas Bogor yang banyak diburu ini dihasilkan dari tangan Rizka Wahyu Romadona. Kalau di Surabaya ada lapis Surabaya, kenapa saya nggak buat lapis Bogor di Bogor gitu? Akhirnya saya coba buat lapis Bogor gitu dengan mengangkat konten lokal khas Bogor, yakni talas Bogor. Rizka terjun di bisnis kue tahun 2011. Awalnya Rizka tidak pandai membuat kue. Namun kegigihannya membuat Rizka belajar membuat kue dari sang bunda. Dan kue lapis talas inilah yang akhirnya dipilih Rizka sebagai bisnisnya. Ia sadar Bogor adalah kota yang selalu ramai oleh wisatawan di akhir pekan. Dan oleh-oleh khas Bogor adalah buah tangan yang kerap dicari wisatawan. Bermodal awal Rp500.000, Rizka memulai usaha kue lapis talasnya. Dan omsetnya kini lebih dari 1 miliar rupiah per bulan. Rizka sengaja memilih talas karena ini salah satu ikon Bogor. Modalnya sebesar Rp500.000 digunakan untuk membeli bahan baku kue dan alat pengukus. Kini Rizka memiliki lebih dari 100 karyawan. Sehari hampir 3.000 bungkus lapis talas Bogor ia produksi dan selalu habis terjual. Kini Rizka telah memiliki 3 outlet termasuk di kawasan Puncak. Awal jualan tadinya dari tetangga. Jadi tetangga waktu saya masih trial, nah tetangga saya nyium gitu, bikin apa nih kok wangi gitu kan. Terus akhirnya saya cicipin lah, ini saya bikin lapis Bogor gitu, cobain dong cobain. Akhirnya dia cobain, terus akhirnya oh yaudah deh besok saya pesen 2 ya, saya pesen 2. Udah dicobain, ternyata pada suka dan dia juga kebetulan kan suka ikut senam, suka ikut arisan gitu. Nah ternyata teman-temannya juga banyak yang suka. Akhirnya dia order lagi, order 6, order 8, kemudian makin nambah. Terus akhirnya saya coba juga jualan ke tempat-tempat pengajian, kemudian ke komunitas-komunitas juga. Terus akhirnya dari situ, dari mulut ke mulut, udah mulai makin banyak konsumennya. Saya coba masuk ke dinas-dinas, mulai dari dinas perindustrian dan perdagangan. Nah dari situ banyak sekali pameran-pameran yang dari Disperindak ini yang kita dapatkan gitu. Jadi kita dapat pameran-pameran di Jakarta, di Bandung waktu itu. Harga produknya dari Rp25.000 hingga Rp30.000 per kotaknya. Bedanya sebenarnya tipis ya, hampir sama. Cuman kan ini talas ada ciri khasnya ya. Rasa talas itu berasa juga sih kalau yang di Puncak itu gitu. Sebelum kue, Rizka pernah mencoba bisnis lain, namun tak ada yang berhasil. Itu kan bismillah resign gitu. Terus akhirnya saya resign, saya terjun full ke bakso. Alhamdulillah tuh pertama-tama omset naik gitu, naik. Tapi karena memang manajemennya juga kurang gitu, akhirnya makin lama makin turun. Makin lama makin turun sampai akhirnya bangkrut gitu. Terus akhirnya rumah 4 bulan cicilan nggak kebayar. Terus kita punya motor operasional 3 waktu itu juga diambil semua sama finance. Kemudian juga kita dulu kan belajar
pakai modal dari kartu kredit gitu kan, itu juga akhirnya kebelit sendiri, setiap hari datengin debt collector gitu kan, sampai akhirnya mobil juga harus terpaksa dijual gitu. Di Kue Lapis Sangkurianglah usahanya berbuah manis. Tahun 2012, Rizka menerima penghargaan Wirausaha Muda Mandiri Wilayah Jabodetabek. Batas kadaluarsa kue ini 4 hari di suhu ruangan, dapat bertahan seminggu jika berada di dalam lemari es. Yang penting sih jangan patah semangat gitu ya, dan juga kita juga harus terus berusaha gitu. Jadi jangan kayak dulu ketika kita konsultasi di ahli pemasaran gitu, ketika kita tanya gitu ke mereka, Pak ini kuenya bagus nggak gitu, cocok nggak untuk dipasarkan, ternyata responnya negatif gitu. Kamu yakin mau jualan kayak gini gitu? Ini kan warnanya ungu kuning gitu, orang mulai sadar akan kesehatan gitu kan, terus akhirnya waduh, takut juga gitu kan, mulai takut jualan gitu. Terus tapi kita yakin bahwa kita insya Allah pasti bisa gitu. Ya udah kita tetap pasarkan dan alhamdulillah hasilnya seperti sekarang. Kegigihan serta kerja keras kerap membuahkan kemapanan. Tentunya selama kita yakin di ujung usaha ada hasil manis yang menanti untuk kita petik. Intan Novianti, Sarah Narulita melaporkan untuk NET.